Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Gerbang SDN 4 Anyer di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang kembali disegel pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Penyegelan tersebut terjadi pada hari Selasa, 17 Oktober 2023 lalu. Penyegelan sekolah tersebut dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari lahan tersebut dengan menutup gerbang sekolah menggunakan bebatuan. Penyegelan atau blokade tersebut juga bukan hanya dilakukan satu kali, namun sebelumnya pihak ahli waris sempat menutup sekolah tersebut beberapa waktu lalu di tahun yang sama, di tahun 2023. Tentu saja hal itu pun sangat disayangkan karena berdampak besar bagi siswa dan guru, serta mengganggu aktivitas belajar mengajar. Bersama saya, Rizky Putriananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat, 20 Oktober 2023. Kejadian penyegelan atau blokade sekolah di Kabupaten Serang tidak hanya terjadi satu kali, dan bukan hanya di SDN 4 Anyer, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Bahkan tidak hanya di Kabupaten Serang, tetapi di Kota Serang pun sempat terjadi beberapa waktu lalu yang case-nya atau kasusnya sama seperti di Kabupaten Serang. Jika ada warga yang mengaku sebagai ahli waris dari lahan yang saat ini digunakan atau dimanfaatkan sebagai sekolah. Untuk membahasnya lebih lanjut terkait penyegelan SDN 4 di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, saat ini sudah duduk bersama saya salah satu wartawan dari Kabupaten Serang, Dindin Hasanuddin, yang akan memberikan informasi terkait penyegelan SDN 4 Anyer di Kecamatan Anyer. Selamat sore Dindin. Selamat sore Rizky. Sehat Din? Alhamdulillah ketemu lagi. Sehat selalu ya, ketemu lagi kita. Iya. Din, kali ini kita membahasnya terkait kasus atau kejadian yang lain nih Din dari kemarin. Soal penyegelan atau penutupan oleh ahli waris yang mengaku ahli waris di SDN 4 Anyer, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Nah, itu kronologinya seperti apa Din? Kenapa bisa seseorang yang mengaku sebagai ahli waris tersebut berani untuk memblokade atau menyegel sekolah tersebut dengan menggunakan bebatuan? Betul. Ya, Rizky. Jadi kejadian itu terjadi pada Selasa itu tanggal 17 ya, 17 Oktober sekitar pukul 5 sore, di mana kegiatan belajar mengajar memang saat itu sudah selesai lah. Tapi masih ada anak-anak yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian tiba-tiba aja pihak yang mengaku ahli waris ini mengirimkan dump truck dan berisikan material, kemudian menguruknya ke gerbang sekolah. Hal tersebut juga disaksikan oleh anak-anak yang masih ada di lingkungan sekolah dan juga masyarakat sekitar. Bahkan masyarakat juga sempat mengambil video dan mengabadikannya ya, dan menyebarkan di media sosial kejadian tersebut. Dari video yang terlihat juga memang anak-anak saat itu histeris ya, karena melihat sekolahnya ditutup oleh orang yang mengaku ahli waris. Dan itu bebatuannya bebatuan besar ya Din ya? Bebatuan cukup besar lah. Nah Din, kasus ini atau kejadian penyegelan di SDN 4 Anyer ini bukan hanya satu kali terjadi ya Din ya? Itu sebelumnya terjadi kapan Din? Iya, jadi kasus penyegelan terhadap SDN 4 Anyer ini sudah pernah terjadi sebelumnya pada bulan Maret ya 2023 ini. Pada saat itu bukan batu yang dikirim, tapi memang digembok itu. Saat itu kejadiannya memang anak-anak sedang melaksanakan ujian sekolah waktu itu. Otomatis adanya penyegelan tersebut juga sangat mengganggu pihak sekolah dan merugikan aktivitas belajar mengajar siswa seperti itu. Nah, ini dari tanggal 17 tadi Din, hari Selasa, hingga saat ini apakah batu-batuan tersebut sudah disingkirkan atau bagaimana Din? Ya, untuk kondisi terbaru memang di lingkungan sekolah tersebut material yang ada urukan tadi masih belum dibereskan oleh pihak sekolah ataupun siapapun, karena memang pihak sekolah masih menunggu arahan dari pihak Polres. Karena memang kejadian ini juga sudah dilaporkan oleh pihak sekolah dan Pemda kepada Polres karena terkait gangguan ketertiban ya, seperti itu. Jadi nanti setelah ada arahan dari Polres dan ada pengawalan dari Polres, baru akan dilakukan pembersihan material.
dengan pendampingan. Oh, jadi masih ada di sana ya bebatuannya. Betul. Untuk aktivitas kegiatan belajar mengajar sendiri bagaimana, Din? Apakah masih tetap berjalan atau memang diliburkan sementara? Ya. Untuk aktivitas kegiatan belajar mengajar sejak hari pertama pasca adanya penyegelan pengurukan juga tetap berjalan seperti biasa. Namun pada saat itu berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Bapak Asep Nugrahajaya, pasca kejadian memang tidak semua siswa langsung hadir sekolah. Ada beberapa yang mungkin mengalami trauma lah gitu ya. Karena mereka masih khawatir akan terjadi hal serupa terhadap sekolahnya dan memilih tidak masuk sekolah atau izin. Kemudian juga dari pihak Dinas Pendidikan mengarahkan kepada sekolah agar pada hari pertama, kedua, dan ketiga tidak dilakukan pembelajaran seperti biasa. Tidak langsung belajar lah. Tapi si para guru ini memberikan seperti apa ya? Untuk menghilangkan trauma dan memberikan keyakinan pada siswanya bahwa tidak akan terjadi hal serupa atau memberikan keamanan lah gitu kepada siswanya dan meyakininya supaya mereka tetap belajar dengan baik. Berarti dampak dari penyegelan atau pengurugan di sekolah tersebut mengakibatkan trauma terhadap siswa-siswa di SDN 4 Anyer ini ya, Din ya? Betul sekali. Berarti sekarang juga belum efektif dong ya kegiatan belajar mengajar karena masih ada pemulihan dari traumatis tersebut ya? Betul. Secara umum memang kegiatan belajar mengajar berjalan normal, tapi ya karena masih ada rasa trauma dari siswa, otomatis kegiatan belajar juga tidak seefektif ketika biasanya seperti itu. Baik, Din, berdasarkan informasi nih yang didapat Din di lapangan, sebenarnya kepemilikan lahan tersebut itu seperti apa sampai ada pihak yang berani mengakui dan mengklaim jika lahan tersebut merupakan miliknya gitu? Iya, benar sih. Jadi saya mencoba menelusuri ya sebenarnya duduk perkara seperti apa gitu kan, sampai ada orang yang tega dan berani gitu menyegel dan menguruk yang namanya sebuah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan, betul. Nah, berdasarkan keterangan dari beberapa pihak, salah satunya dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, disebutkan bahwa lahan yang digunakan tersebut untuk membangun sekolah ada sebenarnya adalah tanah bengkok, tanah bengkok desa. Tanah tersebut memiliki luas sekitar 6.972 meter persegi dan itu pembangunannya dilakukan sekitar tahun 75. Iya. Berarti saat itu masih impres ya? Betul sekali. Jadi pada saat itu berdasarkan pengakuan dari Pemda sendiri, karena itu ada di lokasi tanah bengkok, dipastikan legalitas tanah tersebut memang sudah ada kesepakatan dan kuat seperti itu. Sementara si pihak yang mengaku ahli waris ini, mereka mengaku memiliki girik, betul. Girik bukti kepemilikan bahwa lahan itu adalah milik mereka. Akan tetapi si pihak Pemda juga belum mengetahui secara pasti ya, maksudnya apakah tanah yang dimaksud dalam girik itu adalah tanah yang 6.000 meter persegi itu ataukah hanya sebagian, karena dari 6.000 meter persegi itu tidak semuanya berbentuk sekolah, karena hanya sekitar berapa meter saja yang berbentuk sekolah. Yang sisanya ada lahan kosong juga. Nah, saat ini pihak Pemda pun sedang melakukan verifikasi terhadap hal itu, karena giriknya sendiri Pemda belum pernah melihat bukti fisiknya. Berarti tidak menunjukkan dong si ahli waris ini. Betul pihak yang mengaku sebagai ahli waris ini tidak menunjukkan dan tidak ada komunikasi atau koordinasi dengan pihak terkait ya ini nih. Betul. Jadi memang baru sebatas klaim, tapi secara fisiknya memang tidak belum terlihat lah maksudnya seperti apa gitu. Berarti si girik ini. Berarti masih ada kemungkinan hal itu tidak benar ya, Din ya? Karena dari pemerintah Kabupaten Serang sendiri itu sudah sangat yakin jika lahan tersebut legalitasnya tercatat itu sebagai sudah aset tercatat. Sedangkan si ahli waris ini tidak memberikan atau menunjukkan girik. Belum menunjukkan ya. Berarti kita masih nunggu nih ya? Masih menunggu kelanjutannya. Berarti ini gimana? Pemda juga sebenarnya mengarahkan supaya kalau memang ada klaim-klaim seperti itu ya dilakukan melalui langkah gugatan hukum ya ke pengadilan, karena bagaimanapun yang bisa membuktikan bahwa itu adalah benar tanah Pemda atau tanah si ahli waris adalah pengadilan. Ini case-nya, kasusnya sama seperti di Kota Serang dia. Di Kota Serang juga sama, itu SDN Kuranji. SDN Kuranji yang luasnya sekitar 4.000 meter, itu juga diklaim oleh ahli waris. Tapi bedanya,
kalau untuk di Kota Serang, si ahli waris ini menunjukkan giriknya, menunjukkan girik dan menunjukkan surat pernyataan terkait hibah yang memang dulunya juga SDN Kuranji tersebut merupakan SD Impres. Jadi ini tidak berbeda jauh ya. Hampir sama lah ya. Hampir sama. Karena kasus ini juga bukan yang pertama, sebelumnya juga pernah ada. Bukan SD tapi SMP yang di Mancak yang pernah disegel oleh SMP Mancak ya. Sempat menghebohkan juga beberapa kali soalnya kan. Ya. Nah itu kalau untuk di Kota Serang untuk di Kabupaten Serang sendiri, Din, kejadian penyegelan sekolah dan kan itu sudah terjadi beberapa kali ya. Betul. Tidak hanya SD tapi SMP juga pernah dilakukan. Dan sebenarnya ada berapa sih, Din, sekolah yang sama seperti ini kasusnya gitu, maksudnya disegel oleh si pihak ahli waris, diklaim? Kalau yang diklaim sebelumnya juga selain SD di Mancak, kemudian juga pernah SMP di Mancak, sekarang SD di Anyer, sempat juga ada sekolah di mana di Keragilan juga sempat bersengketa dengan yang ahli waris seperti itu. Artinya sudah beberapa kali terjadi sebenarnya hal seperti itu. Nah, langkah dari pemerintah Kabupaten Serang sendiri apa yang dilakukan dalam kasus ini untuk menghindari dan mencegah adanya hal serupa di kemudian hari terhadap aset Pemda ya? Terhadap aset-asetnya. Jadi pemerintah Kabupaten Serang saat ini memiliki sebuah program prioritas, yaitu adalah melakukan pensertifikatan terhadap aset-aset yang dimilikinya. Di mana pensertifikatan ini adalah bentuk pengamanan terhadap aset milik Pemda. Akan tetapi dari sejumlah aset yang dimilikinya saat ini baru sekitar 24% yang sudah tersertifikat. Akan tetapi setiap tahun pemerintah daerah terus melakukan upaya agar ada percepatan untuk sertifikasi aset tersebut. Karena beberapa aset sendiri masih ada yang belum lengkap terkait dokumen-dokumennya. Kalau untuk di kasus ini ya, Din ya, di persoalan penyegelan SD 4 Anyer ini, itu dari pemerintah Kabupaten Serang sendiri mengambil langkah hukum ya? Betul. Iya. Untuk kasus yang di Anyer ini, pemerintah daerah mengarahkan agar dilakukan langkah hukum agar kejadian tersebut tidak kemudian mengganggu kegiatan belajar mengajar. Apabila memang ada klaim-klaim seperti itu, memang diarahkan supaya menempuh jalur hukum seperti itu. Ya. Kemudian jika hal tersebut terbukti, ya mungkin Pemda juga bisa memberikan kompensasi atau apa. Artinya ini harusnya si pihak yang mengaku sebagai ahli waris ini melakukan upaya hukum dulu. Jadi lebih elegan ya ini ya. Jadi lebih tahu juga nih sebenarnya milik dia ini yang sesuai dengan girik ini seluas apa dan milik Pemda ini seluas apa. Betul. Gitu ya. Karena Pemda juga kan tidak bisa serta-merta mengeluarkan uang ganti rugi pembayaran tanpa ada dasar hukum yang jelas seperti itu kan ya. Mungkin ini juga karena minimnya informasi atau literasi dari masyarakatnya sendiri nih. Bisa jadi. Tapi kalau Dinin sendiri sudah sempat bertemu dengan ahli waris atau bagaimana? Ya, sampai saat ini saya masih belum bertemu dengan si ahli waris yang mengklaim tanah tersebut. Karena memang belum ada informasi sana. Oh, belum ada informasinya. Ya. Baik Dinin, kita akan tunggu kelanjutannya seperti apa dan mudah-mudahan siswa dan guru di SDN 4 Anyer ini sudah bisa kembali beraktivitas, melakukan kegiatan belajar mengajar. Dan persoalan mengklaim lahan, aset atau lahan di SDN 4 Anyer ini mudah-mudahan segera terselesaikan dan menemui titik terang bagaimana. Jadi sebenarnya seluas apa milik ahli waris dan Pemda, seluas apa milik Pemda. Karena Pemda sendiri juga sudah masuk sudah masuk dalam aset ya. Sudah masuk sebagai tercatat sebagai aset daerah tanah tersebut. Jadi kita tunggu kelanjutannya, mudah-mudahan segera terselesaikan. Semoga si ahli waris melakukan gugatan karena lebih tertib lah seperti itu. Lebih tertib lagi ya, lebih tertib dan memang tidak seharusnya tidak bisa langsung mengklaim dan melakukan aksi tersebut ya, karena yang dirugikan tuh bukan hanya pemerintah Kabupaten Serang, tapi yang dirugikan adalah masyarakat sekitar. Betul. Khususnya para siswa dan guru ya. Betul apalagi sekali. Sampai mengakibatkan trauma bagi para siswa-siswanya, apalagi ini tingkatnya SD. Betul sekali. Baik Din, kita akan tunggu kelanjutannya seperti apa, info selanjutnya, update selanjutnya, dan mudah-mudahan ada solusi terbaik ya buat kedua belah pihak ini.
Baik, terima kasih banyak Dindin. Iya. Baik pemirsa Kabar Banten, tadi sudah dijelaskan sedikit informasi terkait kasus atau kejadian penyegelan di SDN 4 Anyer, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Mudah-mudahan hal ini segera terselesaikan dan kita akan tunggu updatean selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk update-nya, untuk informasi lebih lanjutnya bisa baca koran di Harian Umum Kabar Banten dan di media online kabarbantenpikiranrakyat.com. Saya Rizky Putri Ananda dan Dindin Hasanuddin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.